Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Rasyan yang 184196. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal berjudul Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis E-commerce Studi Kasus Toko Kun Jakarta dari Sutri Handayani, STMK Nusa Mandiri Jakarta, yang di mana saya melakukan review jurnal untuk menyelesaikan satu tugas kuliah seminar IT yang dibimbing langsung oleh Bapak Nursobah. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Nurul Fasya, NIM 184196. Pendahuluan, interconnection networking atau internet adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara jaringan global. Internet dapat juga disebut jaringan dalam satu jaringan yang luas. Internet juga menggunakan protokol komunikasi yaitu TCP atau IP, Transmission Control Protocol or Internet Protocol. E-commerce protokol. E-commerce didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan individual serta antar individual dengan individual. Toko kun adalah suatu usaha yang bergerak di bidang pakaian muslimah. Masalah yang dihadapi oleh toko kun adalah sistem penjualan yang masih dilakukan secara offline, di mana konsumen harus datang langsung ke toko jika ingin membeli barang. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce yang nantinya dapat membantu dalam pengolahan data, promosi, dan transaksi yang dilakukan melalui media website e-commerce. Landasan teorinya, yang pertama, e-commerce adalah suatu perangkat teknologi yang dinamis meliputi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunikasi melalui transaksi elektronik yang menyelenggarakan pertukaran elektronik barang. Website World Wide Web atau Wearing Werawanwa disingkat sebagai WWW adalah suatu ruang informasi yang dipakai oleh panel global yang disebut pengidentifikasi sumber seragam untuk mengenal pasti sumber daya berguna. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripada internet. ERD atau Entity Relationship Diagram menurut nomor 4, ERD Entity Relationship Diagram adalah dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. ERD digunakan untuk pemodelan basis data rasional, sehingga jika penyimpanan basis data menggunakan OODBMS, maka perancangan basis data tidak perlu menggunakan ERD. UML, Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan modeling sesungguhnya digunakan penyederhanaan permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Dalam menganalisa dan merancang suatu basis data dapat digunakan diagram UML atau Unified Modeling Language. UML merupakan salah satu tool model untuk merancang pemodelan software yang berbasis object oriented. Metode yang digunakan penelitiannya adalah metode waterfall menurut RAMS Sukamto, rekayasa pengelakuan terstruktur dan berorientasi objek Bandung, Informatika Bandung 2013 menjelaskan bahwa model waterfall adalah model SDLC yang paling sederhana. Model ini hanya cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah. Pendekatan SDLC dengan berbagai pekerjaan di suatu tahap diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Aliran SDLC sebagai besar tetap sama, apapun jumlah tahapannya. Jadi ini gambar SDLC-nya ya. Jadi kan dari analisis, ke desain, terus ke codingan, dan terus ke implementasi atau testing. Bisa lihat ilustrasi waterfall model. Hasil dan pembahasannya mendapatkan activity diagram, yaitu prosedur pendaftarannya, yaitu pengunjung membuka website, toko pengunjung yang belum mendaftar harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, pengunjung mengisi form pendaftaran, setelah mengisi form pendaftaran, kemudian customer dapat melakukan login dengan username dan password yang telah dibuat, lalu customer dapat melakukan pemesanan barang. Dan ini juga activity diagram untuk prosedur pembayarannya, customer melakukan pembayaran sesuai dengan tutorial biaya tertera di faktur, customer melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pemilik toko,
Setelah melunasi pembayaran, customer melakukan konfirmasi melalui email bahwa telah melunasi pembayaran, maka admin akan langsung menerima email dan akan mengirim pembayaran konfirmasi ke email customer. Batas waktu pembayaran sampai dengan 3 hari. Jika lebih dari 3 hari, maka transaksi akan dibatalkan. Baru itu prosedur pemesanan, bisa dilihat di samping, customer pasti login, maka customer dapat memilih produk yang diinginkan untuk memesan. Produk yang diinginkan pembeli dapat langsung mengklik tombol beli, maka produk yang dibeli akan tersimpan ke keranjang belanja atau cart. Jika customer ingin memesan produk yang lain, maka customer memilih tombol lanjut belanja, lalu pilih produk yang lainnya. Untuk merubah jumlah produk yang dipesan, customer cukup mengklik tombol update. Setelah customer selesai melakukan pemesanan, maka customer langsung mengklik tombol selesai belanja, maka akan tampil form data customer yang harus dilengkapi kembali. Jika sudah melengkapi data, pembeli langsung memilih tombol proses, lalu tampil faktur penjualan. Di faktur penjualan tertera nama barang yang dipesan beserta rincian biaya yang harus dibayar. Setelah data terkirim, admin akan mengirimkan data rekening toko ke email customer. Ini juga prosedur laporannya. Laporan data pemesanan data produk dibuat berdasarkan data pemesanan yang telah tersimpan. Laporan data pemesanan dan data produk dicetak oleh bagian admin selanjutnya dilaporkan kepada pemilik toko. Lihat ya di sini activity diagramnya di bagian admin, dia menampilkan halaman admin. Di webnya nanti ada pilih menu bayar, tampilan halaman menu, dan mencetak laporan. Setelah dicetak baru dilaporkan kepada pemilik toko. Dan ini hasil pembahasan yang use case diagram, bisa dilihat use case diagram home-nya digunakan untuk mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan oleh sistem. Diagram use case menyediakan cara mendeskripsikan pandangan eksternal terhadap sistem dan interaksi-interaksinya terhadap dunia luar. Berikut ini merupakan use case diagramnya. Bisa dilihat ya di sini ada pengunjung, ada juga customer-nya. Untuk pengunjung dia bisa mengakses home, how to buy, bagaimana cara membeli, about us, tentang tokonya, terus kontak us atau nomor kontak, kategori, detail customer itu data diri, profil, produk, untuk database untuk customer untuk customer yang udah daftar untuk login baru bisa melakukan pemilihan produk, data customer, dan kategori, kontak us, dan lain-lain. Tapi kalau untuk pengunjung hanya bisa melihat home, cara pembelian, terus nomor, bagaimana cara menghubungi toko, terus melihat kategori barang, sama daftar customer, daftar pembeli. Ini use case diagram pendaftaran yang dilakukan pengunjung adalah login, baru melakukan pendaftaran, mengisi form pendaftaran. Ini use case pemesanan, bisa dilihat pertama customer melakukan login customer, terus kalau misalnya belum punya akun daftar customer, terus memesan produk, RSH pemesanan, konfirmasi pemesanan, cetak pembayaran. Ini laporan. Admin membuat data, admin membuka homepage-nya website, terus melihat data laporan yang sudah tersedia di websitenya, terus mencetak laporan dan diberikan ke pemilik toko. Ini RRD, Entity Relationship Diagramnya. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di jurnalnya langsung ya. Nanti jurnalnya akan ditaruh, link jurnal akan ditaruh di description box. Ini bisa dilihat user interface-nya seperti ini ya. Halaman home pengunjungnya, toko pun. Bisa dilihat di sini ada kategori-kategori, ada nama, di situ ada kontak, dan lain-lain. Ini untuk keranjang belanjanya atau cart-nya ya. Bisa dilihat juga. Jadi kesimpulan dan sarannya dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis e-commerce dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan barang secara online. Karena konsumen tidak perlu datang langsung ke toko, dan juga mempermudah promosi melalui media website yang jangkauannya lebih luas dibandingkan dengan promosi dengan menggunakan spanduk. Mempermudah dalam penyimpan data dan pencetakan laporan yang dapat disimpan dan diakses melalui website. Sarannya menambahkan lebih banyak konten agar tampilan website lebih sempurna, membackup data-data yang sudah tersimpan agar lebih aman, melakukan maintenance terhadap website secara berkala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.